Attention please. Get ready. Get straight. Finish. Let's move forward together. Semuanya berdiri ya, Nak? Gada Pancasila, dua-dua ya. Semoga kita semua sehat ya kan, sampai bisa tetap belajar bersama semuanya. Kemudian anak saya hari ini kita belajar tentang realitas manusia. Jadi realitas manusia itu ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kelainan atau cacat. Yang pertama adalah kosong dan kosong, dan yang kedua itu adalah penggolongan darah, sistem penggolongan darah. Jadi sebelumnya diingatkan dulu kesepakatan kelas kita atau kelas kita. Yang pertama apa? Do your best. Lakukan yang terbaik untuk
tentang realitas para manusia dari berbagai aspek kehidupan. Jadi raportnya yang pertama kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis penurunan cacat atau penyakit mulut yang terpaut autosom dan kromosom dan menyajikannya data hasil edukasinya tentang penurunan cacat atau penyakit mulut yang terpaut autosom dan kromosom seks dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan itu. Dan yang terakhir, ayo bersama-sama kita simpulkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebagai peserta didik, kalian dapat menganalisis penurunan cacat atau penyakit mulut yang terpaut autosom dan kromosom seks, terus serta memiliki keterampilan dalam menyajikan data asosiasi tentang pola prioritas pada manusia dalam aspek kehidupan yang akan kalian sampaikan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sedikit sebentar ya. Jadi coba berdiri dulu. Ditepuk satu kali pagi. Kalau dibilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau dibilang malam, kan kalau malam itu kan tidak bisa tidur ya. Jadi kalau boleh tepuk di setengah di sini. Sampai ya malam. Jadi kita pulang konsentrasi dan salah penyanyi. Oke, mulai ya. Pagi, pagi-pagi. Siang, pagi siang, malam. Oke, ibu lihat semuanya konsentrasi ya, pertama untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, kita belajar dulu ya. Kita minta input kalian untuk umumkan ya dulu. Oke, silakan buka infonya ya. Silakan kalian kan sudah ada ini ya, sudah ada sebelumnya. Iya. Jadi dulu ya sekarang. Yang sudah bisa melalui kopi, silakan beri langsung ya. Ibu saya.
Kalau yang sebelah sini? Iya, orang. Kita lihat langsung orang albino. Persis nggak kayak yang di gambar? Ada yang ditayang-tayangkan? Ada di sana. Kira-kira kenapa ada yang albino, ada yang normal? Kenapa? Iya, bukan karena pigmen. Karena pigmen melanin kan tidak ada pigmen, sehingga tidak ada pelindung dari sinar UV. Iya, sinar matahari, ya kan? Kalau yang ini tentang Ratu Elizabeth, kejadian ini kan yang dulu juga. Ada yang mengetahui mereka kenapa? Iya, benar ya. Mereka itu bukan semua ya. Jadi ada yang disebut dengan royal disease, itu penyakit hemofilia, yang mana ada keturunan dari keluarga kerajaan Inggris yang menderita hemofilia. Ada juga yang ya. Jadi mereka belum sampai umurnya berapa tahun sudah meninggal. Jadi hemofilia ini adalah sulitnya darah membeku jika misalnya kecelakaan gitu. Jadi akibatnya apa? Kalau suka membeku, iya bisa darah, juga bisa meninggal. Terus kalau yang ini kalian pernah lihat nggak? Ini pernah lihat? Kira-kira dari gambar ini apa yang merupakan kelainan? Pernah lihat langsung? Jadi ini namanya hipertrifosis ya kan? Hiper itu rambut, hiper kelebihan ya kan? Berarti kelebihan rambut yang seharusnya tidak pada tempatnya. Jadi biasanya di situ ada nggak rambut? Itu di gambar ini ada nggak rambut? Jadi karena dia menderita hipertrifosis, makanya tumbuh rambut di dekat kelebihan kan? Jadi hari ini kalian akan belajar tentang kelainan atau cacat penyembuh yang ketahui autosom. Tahu ya autosom ya? Kromosom tubuh ya kan? Dan kromosom seks. Ada berapa kromosom seks? 2 ya kan? X dan Y. Oke, sekarang silakan tonton dulu ya. Pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hereditas pada manusia. Apa saja sih hereditas manusia yang akan
Jadi kali ini kita akan belajar mengenai kelainan genetis atau penyakit-penyakit menurun dan juga golongan darah. Nah, kelainan genetis atau penyakit menurun itu ada yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom, ada pula yang terpaut pada kromosom seks atau gonosom. Sementara golongan darah, kalau kita lihat itu ada dua macam ya pembagiannya berdasarkan antigen ABO atau antigen resus. Pertama, kita akan membahas mengenai kelainan genetis atau kelainan menurun yang terpaut autosom. Kelainan genetis terpaut kromosom tubuh ini ada dua macam, ada yang dibawa oleh gen dominan dan ada yang dibawa oleh gen resesif. Gen dominan itu contohnya polidaktil, brachydactyl, thalassemia. Sementara yang dibawa oleh gen resesif itu contohnya albino dan syndromia. Nah, perbedaannya antara penyakit yang dibawa oleh gen dominan dan penyakit-penyakit yang dibawa oleh gen resesif itu nanti terlihat pada proses persilangannya. Nanti kita lihat persilangannya ya. Sekarang kita lihat dulu, nah ini adalah gambar kelainan polidaktil, brachydactyl, dan albino. Polidaktil itu adalah kelainan di mana tangannya lebih. Jadi kalau normalnya jari ada 5, ini lebih dari 5. Kemudian kalau brachydactyl itu jarinya pendek-pendek, jadi pertumbuhan rozoas jarinya tidak maksimal. Sementara cacat albino itu disebabkan oleh tidak adanya pigmen pewarna kulit. Jadi seseorang tidak punya pigmen melanin. Kalau orang kulit putih itu pigmen melaninnya ada tapi sedikit. Sementara kalau albino tidak punya sama sekali pigmen melanin, sehingga dia tidak punya pelindung dari sinar ultraviolet. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama ini tentang brachydactyl. Berarti ini terpaut pada autosom dominan ya. Seorang pria brachydactyl heterozigot disilakan dengan wanita normal. Tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Nah, ini adalah genotip-genotipnya ya. B besar B besar ya, B besar B kecil berarti dia penderita brachydactyl, sementara B kecil adalah normal ya. Nah, kalau pria brachydactyl heterozigot berarti dia B besar B kecil dikawinin sama yang normal. B besar B kecil kawin sama B kecil. Gametnya ada dua nih. B besar B kecil punya gamet 2, B kecil punya gamet 1 ya. Yang B besar B kecil gametnya B besar dan B kecil, sementara B kecil gametnya cuma satu macam. Lalu kita masukin deh ya masing-masing gametnya B kecil, kita masukin ke dalam tampilan sebelah kiri ya, kolom sebelah kiri. Kemudian B besar B kecil di baris yang teratas, lalu kita kawinkan, kita satukan jadi B besar B kecil dan B kecil sehingga perbandingan fenotipnya adalah brachydactyl banding normal itu 1:1 atau 50% ya. Seperti itu. Lalu contoh soal yang kedua ini mengenai albino. Seorang wanita normal homozigot menikah dengan pria albino. Nah, ini resesif ya. Albino ini adalah gen dibawa oleh gen yang resesif. Jadi nanti ada lagi genotipnya nih. Katanya anaknya menikah dengan laki-laki yang membawa sifat albino. Tentukan perbandingan fenotip pria albino ya, berarti F2. Nah, besar normal, besar kecil normal carrier karena dia resesif ya. Kecil baru albino. Katanya wanita normal homozigot, wanita normal homozigot berarti yang besar kawin sama pria albino kecil. Dikawinin nih, ternyata karena yang besar sama kecil ya pasti anaknya yang besar kecil ya. Satu gede semua, yang satu kecil semua, jadinya yang besar kecil. Yang besar kecil itu dia fenotipnya normal, tidak albino, tetapi membawa sifat albino ya, sehingga disebut normal carrier. Terus katanya anaknya itu menikah dengan laki-laki yang juga membawa sifat albino, berarti yang besar kecil kawin sama besar kecil juga sama-sama membawa sifat albino ya. Masing-masing punya dua gamet, yaitu A besar dan A kecil. Kita masukin ke kolom kiri dan baris teratas, lalu kita satukan. Jadi dapatnya keturunannya adalah A besar, A kecil, dan A kecil. Perbandingannya normal banding carrier banding albino, 25% banding 50% banding 25%, atau 1:2:1. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai kelainan genetis yang terpaut pada kromosom kelamin atau gonosom ya, atau biasa disebut kromosom seks. Kromosom seks itu ada dua, ada X dan ada Y. Jadi kelainan ini ada yang terpaut pada kromosom X, di mana kromosom X ini ada pada wanita dan pria. Jadi laki-laki sama perempuan itu keduanya memiliki kromosom X. Ada juga yang terpaut kromosom Y, nah kromosom Y ini hanya ada pada laki-laki. Jadi contohnya dulu
alamat mereka. XHY gametnya adalah XH dan Y. Kemudian XX, sebetulnya gametnya cuma satu macam ya, X doang, tapi kita tulis dua kali aja nggak apa-apa, X dan X. Kita silakan dapat anak-anaknya adalah XXH, XXH, XY dan XY. Cuma dua macam. XXH itu perempuan carrier, XY adalah laki-laki normal, 1:1 atau 50% banding 50%. Jadi mudah ya adik-adik, asal kalian hafal genotipnya, oke? Nah selanjutnya kita lihat yang dari laki-laki. Jadi ini hanya bisa terjadi pada laki-laki. Sekali lagi reproduksi mereka berjalan reproduksi itu juga bukan efektif tapi terpaut ke kromosom Y. Bagaimana kemungkinan anak mereka? Jadi kita lihat dulu di genotipnya. Genotip laki-laki hipertrikosis itu adalah X, terus ada yang terpaut di hipertrikosisnya adalah HT gitu ya, terpaut pada kromosom Y. Jadi XY aja berarti laki-laki normal, kalau XY HT berarti laki-laki hipertrikosis. Terus yang dikawinin siapa katanya yang nikah? Yang nikah adalah laki-laki hipertrikosis XY HT. Nah ini ya, kemudian menikah dengan perempuan normal. Perempuan normal itu XX. Udah deh kita cari gametnya, taruh gametnya di kolom teratas, di kolom kiri dan baris. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya seperti biasa ya. Sekarang
Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 2 sudah bagaimana kelompok 2?
terus lagi sama ya. Kira-kira menurut tadi ya. Nomor 1 ya semua. Selesai, selamat dalam bentuk infografis juga boleh. Oke. Kelompok 2 sudah selesai, selesai ya. Di sini kami dari kelompok pertama sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya sebagai moderator Laura Putri. Yang kedua, saya sebenarnya sebagai materi pertama. Sebagai bagian dari banyak sindrom kongenital, brakidaktili juga bisa menjadi sinyal bahwa seseorang berisiko terkena penyakit jantung bawaan. Penyebab brakidaktili adalah umumnya brakidaktili diwariskan melalui sifat dominan autosomal atau gen yang tepat mungkin berbeda lihat pada jenis untuk gen tertentu. Namun pengecualian bila bisa ada karena obat antipilepsi yang diminum selama kehamilan atau aliran banjir yang rendah ke ekstremitas selama masa bayi. Bayi juga mungkin mengalami kondisi ini jika ada masalah aliran darah pada tangan dan kakinya. Walaupun sangat jarang terjadi, brakidaktili juga bisa menjadi gejala dari sindrom genetik seperti sindrom Down atau sindrom autism. Jadi materi yang akan diberikan oleh
dari sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih mengenai. Di sini kita bisa lihat contoh orang yang menderita berat penyakit. Selanjutnya kita akan membacakan tanda dan gejala penyakit. Tanda utama dari berat penyakit ini adalah pendekatan kurang jari tangan atau kaki, jari tangan, kaki atau keduanya tampak lebih pendek dari ukuran normal. Gejala atau tanda berat penyakit ini biasanya sudah terlihat yang baik atau sakit. Akan tetapi biasa jari pendek sehingga dengan hubungan yang normal akan dilanjutkan ke kategori berat cantik. Ada tipe A, ini adalah pemendekan pada gejala yang tengah, ada beberapa klasifikasi yang biasa seperti A1 tulang tengah semua jari menjadi pendek, A2 tulang tengah jari telunjuk atau kelingking menjadi pendek, A3 tulang tengah jari kelingking yang menjadi pendek, dan kedua ada tipe B, semakin kiri tipe B menyebabkan jari kelingking menjadi pendek atau bahkan tidak ada sama sekali. Jenis tipe B ini bisa terjadi pada jari kaki maupun tangan. Pada jempol, kemungkinan penampilannya akan terlihat rata atau terbelah. Jika tipe C, jenis brachydactyly ini tergolong jarang terjadi, namun bisa mengaruhi jari telunjuk, tengah dan juga kelingking. Biasanya jari manis akan menjadi jari terpanjang. BD pada umumnya ukuran ibu jari jempol pada area tangan memang selalu lebih pendek, namun dalam khusus beda pilih di BD ukuran jempol tangan akan jauh terlihat lebih pendek daripada normalnya. 5. Tipe E brachydactyly tipe E juga tergolong jarang terjadi karena bagian dari kondisi kesehatan lainnya. Ini membuat ukuran tangan, kaki, atau keduanya terlihat lebih kecil. Jika Anda tidak mempunyai gangguan kesehatan lainnya, jari pendek tidak mengakibatkan sakit atau gejala lainnya. Namun, jika jari yang pendek bisa saja membuat Anda jadi kesulitan memegang atau berjalan jika kondisinya parah. Saya kembalikan kepada terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan materi kita dan semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Kalau yang sekolah yang berarti atau depannya silakan. Dari kelompok dua, mau menanyakan komentar, tanggapan. Kemudian ada nomor 3. Jelas tentang brachydactyly ini jelas. Kelompok 4 ada yang tanyakan? Kelompok 4 ada yang berjalan? Kelompok 4 udah. Terima kasih kepada kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah penyakit brachydactyly dapat menyebabkan kematian? Baik, terima kasih.
Ya, jawabnya apa yang dijelaskan oleh saudari Selvi. Saya sudah silakan. Saya mendengarkan menjawab pertanyaan dari Ahmad. Pertanyaannya, apakah penyakit yang terpilih dapat menyebabkan kematian? Jawabannya adalah tidak, karena cuma menyebabkan seperti cacat atau tangannya pendek, tidak menyebabkan kematian. Sudah. Kau udah tidak tinggi mana? Tahu? Pernah lihat langsung? Belum pernah lihat. Berarti waktu itu biasanya kan kalau kita punya jari lima itu kan beda-beda ya. Dia udah tidak tinggi itu pendek-pendek. Sama dia. Kalau dia mau tidak tinggi berlebih jarinya, ya kan? Berarti tidak tinggi pendek-pendek. Ada lagi satu lagi sindak tinggi namanya. Kalau sindak tinggi dia dempet. Ya, iya, kayaknya tuh dia gitu. Saya ini gitu kan. Paham ya? Oke, ada lagi yang bertanyakan? Oke, sudah jelas semuanya. Silakan ditutup ya. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok dua ya. Nilai terkait kelompok yang lupa diisi ya, yang bagus itu naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rosa yang akan berdua sebagai moderator dalam diskusi materi ini. Adapun anggota kelompok saya mewakili sebagai materi 1. Saya mengharus gimana sebagai materi 2. Saya Purnama Saleh sebagai pemateri 3. Saya Kala Razan sebagai pemateri 4. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama. Kaki berserabut, selaput. Kalau bertus itu bukan berserabut, berselaput, ya kan? Kan ya. Nah, disuruh satu orang untuk
Diabetes adalah suatu penyakit pada jari kaki manusia, yaitu adanya selaput seperti selaput renang pada bebek atau katak. Penyebab faktor penyakit yang menimbulkan ini adalah kelainan yang terpaut pada kromosom Y dalam diri manusia. Jadi penyakit ini merupakan penyakit turunan. Karena penyakit ini terpaut kromosom Y, maka penderitanya adalah kaum laki-laki. Pria yang terkena penyakit ini akan mewariskannya kepada lelakinya kelak. Diabetes ditentukan oleh gen resesif atau WT yang terpaut pada kromosom Y, sehingga kelainan ini hanya dimiliki oleh pria. Jelas lagi. Parentalnya adalah X dan Y. Laki-laki yang menderita kaki berselaput dan wanita yang normal XX. Dan menghasilkan gamet, dan gametnya itu X dan Y. Dan wanita parental satu menghasilkan X, Y, XXX, dan XY yang menderita kaki selaput. Jadi presentasinya adalah, jadi keterangannya adalah XX yang adalah perempuan normal dan XY adalah laki-laki yang menderita kaki selaput. Presentasinya udah jelas di situ, presentasinya adalah yo. Berarti 50% banding 50%, 1:1, ya kan? Oke. Silakan buka sesi pertanyaan. Buka. Ya. Terus ya, ada yang mau ditanyakan? Ya kan, tanya aja kan. Kenapa kaki berselaput ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa penderita kaki berselaput hanya terjadi pada laki-laki dan tidak terjadi pada perempuan? Terima kasih. Karena penyakit kaki berselaput ini adalah terpaut oleh kromosom Y yang terjadi pada laki-laki dan bukan pada wanita. Apakah sudah jelas? Karena penyakit ini terpaut oleh kromosom Y. Karena kromosom Y adalah pada laki-laki dan bukan pada wanita. Jadi pada laki-laki. Pertanyaan saya adalah, apakah orang yang memiliki selaput di kakinya memudahkan dia untuk berenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Kira-kira kalau dia menderita diabetes itu, dia mudah nggak berenang? Ini menurut kelompok yang presentasi gitu ya? Iya. Kira-kira menurut kalian? Silakan. Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan saudari tersebut. Pertanyaannya ialah, apakah kaki yang berselaput mempermudah untuk seseorang untuk berenang?
Tentu tidak, karena selaput yang dimiliki hanya selaput yang kecil di jari-jari saja. Berpendapat kami tidak bisa. Oke, menurut kelompok yang presentasi, kelompok 4, tidak. Oke, jadi Ibu tegaskan ya, bisa jadi dia bisa gampang berenang. Ya kan? Ya kan, bener nggak? Coba kalian bayangkan ayam sama bebek, yang mana yang bisa berenang? Bebek kan? Iya, benar. Kenapa selaput itu? Selaput itu kayak kayak mengontrol gitu, mengontrol airnya ya kan, pada saat kita berada di dalam air ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita tutup presentasi? Oke, silakan. Jadi kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Pertanyaan dari kami, apakah kaki berselaput itu bisa ditindaklanjuti atau diobati? Terima kasih. Ayo kelompok yang presentasi kelompok 4 bisa nggak diobatin gitu ya, diperbaikin gitu. Ya kalau diperbaiki mungkin karena sekarang ada bedah plastik, mungkin bisa saja ya kan. Karena kan apalagi udah maju sekarang teknologi ya kan, mungkin saja. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, sudah ya, silakan ditutup. Baiklah, demikian presentasi kami pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita masih harus mengerjakan kalian harus mengerjakan post test ya. Jadi sebelum post test, Ibu ingin memberikan penguatan. Yang penting inti dari pembelajaran hari ini adalah kalian tahu penyakit, kelainan yang mana yang merupakan terpaut autosom kromosom tubuh ya kan? Dan yang mana yang terpaut kromosom seks ya kan? Ingat aja ya, apa-apa aja penyakitnya dan apa aja gametnya, itu aja. Kalau kalian sudah tahu, kalian pasti bisa mengerjakannya dalam bentuk soal ya, itu saja penguatan dari Ibu. Oke, jadi Ibu minta satu orang untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin Yunita bisa ya. Jadi saya di sini ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang hereditas manusia dalam bagian kelainan genetis atau kelainan turunan. Dalam kelainan genesis terdapat dua bagian, yaitu terpaut dengan tubuh dan terpaut dengan seks. Terpaut dengan autosom atau kromosom tubuh itu terbagi lagi ke dalam dua, ada yang dominan dan ada yang resesif. Terus dan kelainan yang terpaut pada gonosom atau kromosom kelamin itu terpaut pada kromosom X, yaitu pada perempuan dan laki-laki, dan terpaut pada kromosom Y, yaitu hanya pada laki-laki. Terus dari pembelajaran kita hanya bisa kita mungkin bisa ngambil pembelajaran kalau kita bisa bedain dia yang mana yang gonosom, dan yang mana yang tidak terpaut, yaitu kita bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal yang telah diberikan atau yang ada. Ya, selain itu kalian juga bisa, kalian karena sudah tahu, kalian bisa memberikan info ini kepada kerabat kalian. Misalnya ada kan yang mau menikah dengan misalnya dia punya keturunan gitu kan dari kakek nenek yang albino, kan bisa bilang jangan nikah sama itu. Kenapa? Ada keturunan yang albino. Bisa bilang ya kan? Iya. Atau misalnya dia punya penyakit hemofilia buta warna, kan bisa kan bilang kan? Jangan nikah. Kenapa? Kemudian anakmu bisa buta warna. Aku tahu loh nanti presentasi anakmu berapa. Kan bisa bilang seperti itu. Kalian bisa mengkampanyekan ya kan, supaya tidak ada yang menderita kelainan tersebut ya kan. Kalau sudah menikah pasti punya anak yang seperti itu. Oke, bisa dipahami anak-anakku?
Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kalian, silakan buka handphonenya kembali, ya, buka handphonenya kembali ya, sebentar. Ini, buka kuisisnya ya, kuis buka. Sabar ya, anak. Aku kita menunggu selagi menunggu ya, jaringan. Kan di sini ya, lembar survei ya. Jawab sejujur-jujurnya ya. Kan? Jawab ya. Ini silakan dijawab ya nak ya. Jawab dengan jujur aja. Oke, silakan dijawab ya. Hmm. Ya, cuma itu. Udah. Silakan isi ya. Ini dulu. Ini juga. Tuh. Oke, postesnya mulai ya. Yang kalian tahu siapa artis saja? Artis ada yang kalian tahu Webertus yang menderita Webertus ini berselama. Ada? Tidak tahu ya. Kalian kenal Aston Kutcher? Aston Kutcher pemain bola. Kenal? Dia sangat tampan. Oke, dia Kutcher ini menderita Webertus atau kaki berselama. Oke, sana lanjut. Webertus ditentukan oleh dia resesif atau WT yang terpaut pada kromosom Y sehingga kelainan ini hanya dimiliki oleh pria.
Rentannya adalah X dan Y. Laki-laki yang menderita kaki berselaput dan wanita yang normal XX dan menghasilkan gamet dan gametnya itu X dan Y. Daripada parental 1 menghasilkan X, Y, XXX dan XY yang menderita kaki selaput. Jadi presentasinya adalah Keterangannya adalah XX yang adalah perempuan normal dan XY adalah laki-laki yang menderita kaki selaput. presentasinya udah jelas di sini presentasinya adalah itu tuh udah jelasan 1/1 berarti 50% saling 50% dibanding 1 ya kan? Oke, silakan buka sesi pertanyaan. Silakan. Kenapa kaki berselaput? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, kenapa penderita kaki berselaput hanya terjadi pada laki-laki, tidak terjadi pada perempuan? Karena penyakit kaki berselaput ini adalah terbawa oleh kromosom Y yang terjadi pada laki-laki dan pada wanita. Apakah ada jelas? Kalau jawabannya Karena penyakit ini terbuat oleh kromosom Y, karena kromosom Y adalah pada laki-laki dan pada wanita. jadi pertanyaannya kenapa hanya berbeda? Benar ya jawabannya ya? Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, silakan. Pertanyaan saya adalah apakah dari Islam kira-kira kalau dia menderita diabetes itu dia benar nggak berenang? Ini menurut kelompok yang presentasi gitu ya? Kira-kira menurut kalian? karena kami menjawab pertanyaan tadi tersebut. Pertanyaannya ialah apakah kaki yang berselaput mempermudah untuk seseorang untuk berenang? Tentu tidak, karena selaput yang dimiliki hanya selaput yang kecil jari-jari saja. Menurut pendapat kami tidak bisa. Menurut kelompok yang presentasi komentar tidak. Oke, jadi udah jelaskan ya, bisa jadi dia bisa jawab berenang, ya kan? Silakan bener nggak? Coba kalian bayangkan ayam sama bebek, yang mana yang bisa berenang? Kenapa selaput itu? Selaput itu kayak mengontrol airnya ya kan? Pada saat kita berada di dalam air ya. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup presentasi? Silakan. Jadi kami dari kelompok 3 ini bertanya, pertanyaan dari kami, apakah kaki berselaput itu bisa dicari atau diobati? Apa pertanyaannya? Apakah bisa dicari atau diobati? Iya, kelompok yang presentasi membuat bisa nggak diobatin gitu ya, diperbaikin. Ya kalau diperbaiki mungkin karena sekarang ada bedah plastik, mungkin bisa saja ya kan.
Apalagi udah mandi sekarang teknologi ya kan? Begini saja. Oke, ada lagi mau tanyakan? Oke, sudah ya, silakan tutup ya. Baiklah, demikian presentasi kali pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengerti. Amin. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum podcast, Ibu ingin memberikan yang penting inti dari pembelajaran hari ini adalah kalian tahu penyakit kelainan yang mana yang merupakan terpaut autosom kromosom tubuh ya kan? Dan yang mana yang terpaut kromosom seks, ya kan? Ingat aja ya, apa-apa aja penyakitnya dan apa aja gametnya itu aja. Kalau kalian sudah tahu, kalian pasti bisa mengerjakannya dalam bentuk soal ya, itu saja perkenalkan dari ini. Oke, jadi minta satu orang untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Mungkin kita bisa ya. Jadi saya ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang hereditas manusia dalam bagian kelainan genetis atau kelainan turunan. Dalam kelainan genetis terdapat dua bagian, itu terpaut dengan tubuh dan terpaut dengan seks. Terpaut dengan autosom atau kromosom tubuh itu terbagi lagi ke dalam dua, ada yang dominan dan ada yang resesif. Terus dan kelainan yang terpaut pada kromosom atau kromosom kelamin itu terpaut pada kromosom X, yaitu pada perempuan dan laki-laki, dan terpaut pada kromosom Y, yaitu hanya pada laki-laki. Terus dari pembelajaran kita hanya bisa kita mungkin bisa ambil pelajaran kalau kita bisa bedain dia yang mana yang kromosom, yang mana yang kromosom, dan yang mana yang tidak terpaut. Jadi kita bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal yang diberikan atau yang ada. Selain itu kalian juga bisa, kalian karena sudah tahu, kalian bisa memberikan info ini kepada kerabat kalian. Misalnya ada yang mau menikah dengan misalnya dia punya keturunan gitu kan dari kakek ini yang albino, kan bisa bilang jangan nikah sama itu. Kenapa? Ada keturunan yang albino. Bisa bilang kan? Atau misalnya dia punya penyakit dia trauma, kan bisa kan bilang kan? Jangan bilang. Kemungkinan anak bisa bertrauma, anak tahu loh. Kalian bisa mengkampanyekan kan, supaya tidak ada yang menderita kelainan kan. Kalau sudah menikah pasti punya anak yang seperti itu. Oke, bisa dipahami anakku? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kalian silakan bukain yang kembali ya. Bukain yang kembali ya. Lihat. Buka bisnisnya ya. Ya. Aku juga selain sini ya kembali seperti ya.
Jawab sejujur-jujurnya ya. Jawab. Jawab. Prosesnya dulu ya. Silakan bukan kodenya ya, atau join via QR code-nya. Oke, sudah ibu kirim ya ke grup ya. Silakan join aja sekarang. Ayo silakan. Mulai. Ini hanya nomornya ya. Parkir sambil diskon.
Nomor 2. Dari berapa ini? Dari apa? Dari berapa? Nomor 4. Ini kan gosok. Nomor Jangan lupa akan ada jangan lupa semangat terus belajar ya. Stay safe and stay healthy ya. Kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu ya. Attention please. Get ready. Let's pray. Finish. Satan's our teacher. Get rest. Tudo.